Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Pak Joko Suharyanto. Perkenalkan, nama saya Alvin Saifuddin Dafa, mahasiswa program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Yang pertama, mulai dari latar belakang. Di era digital ini telah membawa perubahan besar terhadap perekonomian Indonesia melalui perkembangan internet, e-commerce, finansial teknologi, serta penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Transformasi ini menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja. Meskipun ekonomi digital berkembang pesat, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kemiskinan dan pengangguran. Sebagian masyarakat belum memiliki keterampilan digital maupun akses teknologi yang memadai sehingga sulit bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memastikan transformasi digital memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, landasan teori. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah melalui APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, pemerintah perlu meningkatkan investasi dan pengeluaran agar mampu menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Teori-teori ini menjadi dasar untuk menganalisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kondisi kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS terbaru, rilis pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin 8,25%, jumlah penduduk miskin 23,36 juta jiwa, kemiskinan di perkotaan 6,60%, kemiskinan di perdesaan 10,72%. Saya menganalisis meskipun tingkat kemiskinan turun-menurun, angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan dan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta teknologi digital masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat dapat dirasakan secara merata. Selanjutnya kondisi pengangguran di Indonesia. Data BPS terbaru pada tanggal 5 Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka 4,68%, angkatan kerja 154,91 juta orang, penduduk bekerja 147,67 juta orang. Rata-rata upah buruh 3,29 juta per bulan. Analisis saya, penurunan tingkat pengangguran menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, perkembangan teknologi digital juga menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan baru. Jika peningkatan kompetensi tidak berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, maka risiko skill mismatch akan tetap menjadi tantangan bagi dunia kerja di Indonesia. Selanjutnya analisis kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Berdasarkan data terbaru, kondisi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan tren yang membaik. Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25% pada September 2025, dirilis tahun 2026.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68% pada Februari 2026. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 23,36 juta penduduk miskin dan 7,24 juta pengangguran. Sehingga kedua permasalahan tersebut masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Perbedaan era digital memberikan dua dampak yang berbeda. Di satu sisi, digital membuka peluang kerja baru melalui e-commerce, finansial teknologi, ekonomi kreatif, dan pekerjaan berbasis teknologi. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI menyebabkan perubahan kebutuhan tenaga kerja. Banyak perusahaan kini lebih membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan digital, sehingga masyarakat yang belum mampu beradaptasi beresiko mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya jumlah lapangan kerja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri atau skill mismatch. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, pelatihan kerja, dan literasi digital menjadi faktor penting untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Ya, selanjutnya solusi dan rekomendasi. Untuk solusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah perlu memperluas pelatihan keterampilan digital seperti analisis data, pemasaran digital, pemrograman, dan pemanfaatan AI agar tenaga kerja mampu bersaing di era digital. Memperkuat digitalisasi UMKM. Memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan agar UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan penjualan serta menciptakan lapangan kerja baru. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Contohnya seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan perlu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Memperluas akses internet dan infrastruktur digital. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan jaringan internet, terutama di daerah terpencil, agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan peluang ekonomi digital. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Kolaborasi diperlukan untuk menciptakan program magang, pelatihan, dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas program peningkatan keterampilan digital dan mempercepat pemerataan akses internet agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital. Yang kedua, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta memperbanyak kerjasama dengan industri melalui program magang dan sertifikasi. Yang ketiga, dunia usaha diharapkan memberikan lebih banyak kesempatan pelatihan dan rekrutmen bagi lulusan baru agar mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan belajar agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tetap kompetitif di pasar kerja. Yang terakhir, kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus terus diperkuat agar transformasi digital mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, serta menekan tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Ya, masuk yang terakhir, ada kesimpulan. Era digital telah mengubah struktur perekonomian Indonesia dan membuka peluang ekonomi baru. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Namun, masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Perubahan teknologi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Peran pemerintah melalui sistem ekonomi Pancasila, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses teknologi, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.